Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Nurul Fikri. Saya dari jurusan Sistem Informasi dari kelas SIF 6D. Di sini saya akan membuat video presentasi paper dengan judul Perancangan Cetak Biru Teknologi Informasi menggunakan Archimedes Enterprise Arsitektur pada PT Iklan Q untuk ujian tengah semester pada mata kuliah Enterprise Arsitektur. Pada paper tersebut terdapat sebuah abstrak. PT Iklan Q merupakan perusahaan atau industri jasa yang bergerak di bidang agen pembuatan jasa periklanan. Agen pengiklanan bisa menjembatani antara customer dan desainer. Dalam pengembangannya, agen periklanan tidak hanya menjembatani customer dan desainer, namun hingga jasa pembuatan iklan disediakan. Kemudian, PT Iklan Q membutuhkan sebuah sistem informasi yang mampu mengintegrasikan semua proses bisnis seperti media, production, finansi, dan accounting. Kemudian, oleh karena itu diperlukan suatu sistem yang menunjang fungsi bisnis untuk memperlancar dan mempercepat pekerjaan di perusahaan tersebut. Konsep pemodelan arsitektur ini dibuat dengan menggunakan aplikasi Archimedes. Archimedes merupakan standar dari Open Group, adalah bahasa pemodelan yang terbuka dan independen untuk arsitektur perusahaan yang didukung oleh berbagai vendor atau perusahaan konsultan. Kata kunci pada abstrak tersebut terdapat Enterprise Architecture Planning, Archimedes, kemudian PT Iklan Q. Kemudian setelah itu masuk yang ke bagian pertama, yaitu pendahuluan. PT Iklan Q adalah perusahaan yang bergerak di bidang perusahaan pembuatan jasa periklanan. Iklan yang ditandatangani tidak hanya sebatas iklan dua dimensi seperti poster atau banner. Pada perkembangannya, iklan-iklan online pada media online turut meramaikan pasar periklanan. Agen periklanan pada dasarnya telah menyiapkan jasa pembuatan iklan, media cetak, dan elektronik yang berkembang saat ini. Pemodelan proses bisnis merupakan suatu langkah awal yang sangat penting dalam menghasilkan sistem informasi interface yang terintegrasi. Model bisnis adalah seperangkat asumsi tentang bagaimana organisasi menghasilkan nilai yang bermanfaat bagi seluruh komponen yang ada pada organisasi. Berbagai macam paradigma dan metode bisa digunakan dalam perancangan arsitektur interface. Di antaranya adalah Zahman Framework, TOGAF, ADM, EAP, dan lainnya. Keluaran yang dapat dicapai dari rancangan arsitektur interface tersebut adalah menghasilkan model dan kerangka dasar dalam mengembangkan sistem informasi AIOS yang terintegrasi untuk mendukung kebutuhan organisasi. Arsitektur interface merupakan dasar terbaik untuk organisasi menggambarkan strategi bisnis dan pengembangan melalui IT. Arsitektur interface juga dapat digunakan untuk mengatasi GAP yang ada saat ini, yaitu dengan menggambarkan kondisi saat ini sebagai kondisi yang diharapkan. Paradigma service orientation berbagai layanan telah dipertimbangkan menjadi salah satu paradigma arsitektur terpenting yang muncul dalam perkembangan tahun terakhir. Kemudian uraian di atas mengarahkan kita pada pentingnya perencanaan dalam pembuatan sistem informasi perusahaan yang mencakup kepada seluruh proses bisnis dalam perusahaan. Hal ini juga perlu didukung dengan penguasaan teknologi informasi untuk menjalankan proses bisnis yang baru dari sistem manual menjadi sistem yang terkomputerisasi. Dengan adanya model perancangan arsitektur interface yang utuh dan lengkap, maka dapat jadikan acuan perusahaan mengembangkan sistem informasi pada perusahaan periklanan, khususnya di Indonesia. Kemudian masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu metode penelitian. Berikut tahapan metode penelitian yang dilakukan pada perencanaan interface arsitektur pada PT Iklan Q. Yang pertama, ada pengumpulan data, dilakukan pengamatan dan pengumpulan data terhadap organisasi atau perusahaan. Kemudian yang kedua, metode yang digunakan untuk pemodelan pada penelitian ini yaitu Archimedes Enterprise Arsitektur atau IA dengan tahapan sebagai berikut. A. Perancangan layar bisnis. B. Perancangan layar aplikasi. C. Perancangan layar teknologi. Kemudian masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. Pada PT Iklan Q adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan jasa periklanan. Iklan yang ditangani tidak hanya sebatas dua iklan dimensi seperti poster atau banner. Pada perkembangannya, iklan-iklan online pada media online turut meramaikan pasar periklanan. Agen periklanan pada dasarnya telah menyiapkan jasa pembuatan iklan, media cetak, dan elektronik yang berkembang saat ini. Pada perkembangannya, iklan-iklan online pada media online turut meramaikan pasar periklanan. Agen periklanan pada dasarnya telah menyiapkan jasa pembuatan iklan, media cetak, dan elektronik yang berkembang saat ini. Archimedes memiliki tampilan berlapis dan berorientasi layanan pada model arsitektur. Lapisan yang lebih tinggi menggunakan layanan yang disediakan oleh lapisan yang lebih rendah, meskipun
Pada tingkat abstrak, konsep yang digunakan dalam setiap lapisan adalah serupa. Kami mendefinisikan lebih banyak konsep konkret yang spesifik untuk lapisan tertentu. Archimedes menyediakan visualisasi model EA dalam level enterprise atau high level. A. Business layer. Lapisan bisnis adalah tentang proses bisnis, layanan fungsi, dan peristiwa unit bisnis. Lapisan ini menawarkan produk dan layanan kepada pelanggan eksternal yang diwujudkan dalam organisasi dengan proses bisnis yang dilakukan oleh pelaku dan peran bisnis. Alur dari proses bisnis yang pemesanan jasa iklan adalah sebagai berikut. Yang pertama, customer melakukan pemesanan dengan mengisi data form yang sudah ada dan akan menginputkan data tersebut, dan kemudian data pemesanan itu akan sampai pada bagian admin. Kemudian yang kedua, bagian admin melakukan pelayanan, kemudian menyetujui pesanan customer. Kemudian yang ketiga, bagian designer memproses pesanan desain dan melakukan negosiasi desain dengan desain yang dipesan sesuai dengan kriteria pesanan yang diinginkan. Kemudian yang keempat, bagian desain akan membuat desain yang telah disepakati dengan customer sebelumnya. Kemudian yang kelima, setelah desain telah selesai dibuat, lalu desain tersebut diberikan kepada bagian admin. Kemudian yang keenam, setelah desain diterima admin, lalu customer dan admin lakukan transaksi pembayaran. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, itu desain diterima oleh customer. Nah, di sini terdapat gambar dari business layer pada aplikasi Archimedes. Kemudian yang kedua, ada application layer. Lapisan aplikasi menggunakan aplikasi yang dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis yang ada. Oleh karena itu, lapisan ini berkaitan dengan lapisan bisnis yang ada di atasnya. Pada lapisan bisnis terdapat 3 bisnis service. Maka pada lapisan aplikasi juga terdapat 3 application service, yaitu pemesanan, pelayanan, serta membuat desain. Aplikasi service mewakili perilaku aplikasi yang mendefinisikan secara implisit. Aplikasi service memaparkan fungsionalisasi komponen ke lingkungan. Fungsi ini diakses melalui satu atau beberapa antarmuka aplikasi. Dari hasil pengamatan pada lapisan bisnis, maka lapisan aplikasi yang akan dibuat dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, application service pada pemesanan memerlukan function input data pemesanan yang dibutuhkan oleh memproses pesanan. Kemudian yang kedua, application service pelayanan memerlukan 2 buah fungsi, yaitu proses pesanan serta terima transaksi bayar. Kemudian yang ketiga, application service membuat desain memerlukan sebuah function, yaitu proses pesanan desain. Nah, di sini terdapat gambar pada aplikasi layer pada sebuah aplikasi Archimedes. Kemudian yang kecil, yaitu teknologi layer. Lapisan teknologi berkaitan dengan infrastruktur, perangkat keras, dan komunikasi untuk mendukung aplikasi layer. Lapisan ini menawarkan layanan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah aplikasi. Oleh karena itu, untuk mendukung lapisan aplikasi yang sudah dibuat sebelumnya, maka lapisan teknologi akan dibuat modelnya dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat 3 application device atau perangkat, yaitu digunakan oleh masing-masing application service. Kemudian yang kedua, setiap device dilindungi oleh firewall untuk mengatur lalu lintas data yang keluar masuk. Kemudian yang ketiga, terdapat sebuah mainframe yang berfungsi sebagai server dari aplikasi barang persediaan. Server ini dilengkapi dengan web service, DBMS, firewall, serta terhubung ke setiap node client. Nah, di sini terdapat gambar pada teknologi layar. Hasil dari pemodelan proses bisnis adalah model aplikasi yang nantinya akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan PT Iklan Q. Kompleksitas dari proses bisnis dapat bidang periklanan juga akan menghasilkan kebutuhan yang kompleks dalam menghasilkan sistem informasi enterprise. Nah, masuk ke pembahasan selanjutnya, itu yang keempat, kesimpulan. Pemodelan arsitektur dalam enterprise arsitektur dipengaruhi oleh 3 lapisan layar utama, yaitu business layer, application layer, dan teknologi layer. Pada lapisan ini terdapat 3 proses utama, yaitu pemesanan desain, pelayanan, dan pemrosesan. Archimedes memiliki tampilan berlapis dan berorientasi layanan pada model arsitektur. Lapisan yang lebih tinggi menggunakan layanan yang disediakan oleh lapisan yang lebih rendah. Pada tingkat abstrak, konsep yang digunakan dalam setiap lapisan adalah serupa. Kami mendefinisikan lebih banyak konsep konkret yang spesifik untuk lapisan tertentu. Archimedes menyediakan visualisasi model EA dalam level enterprise atau high level. Penerapan pemodelan ini ke dalam teknologi informasi yang akan digunakan harus bertahap, dimulai dengan pembenahan proses bisnis,
perancangan aplikasi yang dibutuhkan, serta penyediaan teknologi yang dapat mendukung proses bisnis serta aplikasi yang digunakan. Hasil dari pemodelan proses bisnis adalah model aplikasi yang nantinya akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan PT Iklan Q. Yang terakhir itu yang kelima, yaitu penutup. Adapun penutup atau saran untuk penelitian berikutnya antara lain, yang pertama, pembangunan dan pengembangan aplikasi disarankan bertahap dan sesuai dengan rencana urutan implementasi yang telah disusun dan dibangun untuk perangkat lunak open source guna memproduksi biaya lisensi yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua, perlunya dilakukan pengkajian yang lebih mendalam pada 3 aspek, yaitu passive struktur, behavior, serta aktif struktur untuk mempertajam perspektif pemodelan. Kemudian yang ketiga, pada penelitian berikutnya diharapkan agar bisa dikombinasikan dengan menggunakan metode lainnya untuk menghasilkan suatu penelitian yang lebih baik. Sekian video presentasi paper yang telah saya tampilkan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.